Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan kedua masih membahas tentang pengantar manajemen dan organisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama, yaitu pembahasan tentang fungsi manajemen dan prinsip manajemen. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol, seorang pakar ekonomi dari Prancis, yang memiliki teori-teori manajemen yang diakui oleh para ahli dan juga kita sebagai pengajar dan pembelajar ilmu manajemen. Menurut Henry Fayol, manajemen ini fungsinya dibuat menjadi 5 fungsi. Akan tetapi sekarang ini 5 fungsi itu diringkas menjadi 3. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas 5 fungsi semuanya, 5 fungsi manajemen ya, menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu ada 5, yaitu planning, perencanaan, kemudian organizing, mengorganisir, kemudian memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Itu fungsi manajemen menurut Fayol. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi planning, perencanaan. Perencanaan tujuan perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan terbagi menjadi perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Dalam fungsi planning ini, kita atau khususnya para manajer di bagian manajerial memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Sumbernya bisa sumber daya manusia, sumber keuangan, kan? Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Kemudian, manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting ya dari semua fungsi manajemen. Kenapa perencanaan ini fungsi terpenting? Karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi yang lain tidak akan berjalan dengan optimal, bahkan tidak akan berjalan. Jadi di tahapan planning ini, di fungsi planning ini, seorang manajer harus bisa membuat strategi yang matang demi mencapai tujuan perusahaan tentunya. Kemudian yang kedua, organizing. Pengorganisasian atau sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam,
sumber daya fisik dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki sumber daya yaitu sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal. Dan ini harus bisa diorganisasikan oleh pemangku jabatan manajer di perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu melaksanakan fungsi organizing. Fungsi pengorganisasian ini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan. Jadi, kenapa harus dibagi dari kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil? Bahwa itu akan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan. Ya, pengorganisasian itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menentukan tugas apa yang harus dikerjakan. Jadi harus bisa mengklasifikasikan dan menentukan list-list tugas-tugas yang akan diberikan kepada bawahan atau karyawan. Kemudian siapa yang harus mengerjakannya? Dengan menentukan siapa yang harus mengerjakannya, ini harus mengacu pada yang pertama tadi, yaitu menentukan tugas apa yang dikerjakan. Misalkan manajer memberikan tugas kepada siapa yang harus mengerjakannya itu, misalkan manajer membuat tugas untuk mengawasi. Berarti ada nanti di bagian kecilnya ada yang namanya supervisor, kan? Ditunjuklah supervisor itu dengan kompetensi dan lain sebagainya menurut pertimbangan dari seorang manajer. Nah, setelah dapat menentukan siapa yang harus mengerjakannya, kemudian seorang manajer harus bisa membuat atau bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan. Siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut dan selanjutnya pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Ya, itu di bagian organizing atau pengorganisasian. Harus tepat mengorganisasikan atau mensinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal yang nanti caranya itu membuat sebuah tugas-tugas yang tadi disebutkan ya. Dengan cara tadi, pengorganisasi dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang diberikan, siapa yang harus mengerjakannya, kemudian bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah commanding atau dalam bahasa yang lain disebut directing. Directing ini artinya adalah mengarahkan atau actuating. Commanding dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. Selain itu, commanding dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Nah, pada fungsi commanding ini, seorang manajer harus mampu bisa mengarahkan bawahan atau karyawannya untuk menunaikan tugas-tugas mereka masing-masing. Nah, tugas ini tadi ya
proses pemberian tugas ini tadi ada di fungsi yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, ini lanjutan dari yang fungsi kedua. Ya. Selain itu, commanding dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Kalaulah cara yang tadi telah dibahas pada fungsi yang kedua, yaitu cara menentukannya dengan baik, menentukan tugas dan memberikan tugasnya kepada karyawan yang tepat, maka dapat dipastikan kemungkinan besar itu akan dilaksanakan dengan baik tugas-tugas tersebut dan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Jadi pengarahan itu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Jadi itu yang fungsi ketiga, pengarahan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah coordinating. Ini salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatu padukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Coba kita bayangkan dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah pekerjaan tersebut, masing-masing sumber daya manusia, yaitu karyawan dan manajernya yang terkait, entitas yang terkait, mengalami kekacauan, percekcokan, maka yang akan terjadi adalah kurangnya kerjasama. Nah, kalau sudah kerjasama atau teamwork ini tidak berjalan dengan optimal, koordinasi terputus di salah satu pihak, maka tujuan bersama atau tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tidak akan tercapai dengan maksimal. Maka di sini perlu kekuatan besar, kekuatan leadership seorang manajer untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan-kegiatan manajerialnya di sebuah perusahaan atau instansi-instansi perusahaan. Oke, itu fungsi coordinating. Kemudian yang terakhir adalah fungsi controlling. Menurut Henry Fayol, yang kelima fungsi manajemen menurut beliau adalah controlling. Controlling ini artinya pengendalian atau pengawasan. Adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan atau diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Pada tahapan controlling ini, pemangku manajerial, kita sebut saja manajer, itu harus mampu mengendalikan dan mengawasi atau pengawasan dalam setiap seluruh kegiatan produksi atau kegiatan manajerial yang dibawahinya itu berjalan dengan maksimal, ya. Bagaimana caranya? Itu kembali lagi kepada leadership seseorang pemimpin atau manajer. Demikian itu adalah fungsi dari manajemen menurut Henry Fayol, seorang pakar ekonomi atau seorang pakar teori manajemen. Teori manajemen dari Henry Fayol dari Prancis, ya. Kemudian ada fungsi manajemen aliran modern. Ini dibagi menjadi dua. Ada perilaku organisasi, kemudian ada
aliran perilaku organisasi, kemudian ada aliran kuantitatif. Menurut aliran perilaku organisasi, manajemen ini dipandang, fungsi manajemen dipandang dari perilaku manusia dan sistem sosial. Bagaimana prinsip manajemen dilihat dari perilaku manusia di dalam sebuah organisasi dan sistem sosial di dalam sebuah organisasi. Jadi menurut aliran perilaku organisasi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik secara ketat, baik peranan, prosedur, dan prinsip. Kemudian manajemen yang kedua, manajemen harus sistematis, pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Jadi, menurut aliran perilaku organisasi, semua prinsip dasarnya itu dilihat dari dipandang dari perilaku manusia di dalam sebuah organisasi dan sistem sosial yang ada. Kemudian ada aliran kuantitatif. Aliran ini adalah pengembangan dari manajemen ilmiah. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional riset yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah-masalah industri. Biasanya dalam aliran kuantitatif ini prosedurnya operasional riset tersebut kemudian diformalisasikan, disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Biasanya dibuat secara sistematik menurut ukuran matematik. Prosedur operasional riset tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Jadi aliran kuantitatif ini biasanya diukur dari sistematis secara matematika. Kemudian bentuknya aliran kuantitatif ini ada beberapa bentuknya atau ada beberapa kegiatan dalam aliran kuantitatif ini. Yang pertama, penganggaran modal. Fungsi dari manajemen menurut aliran modern, aliran kuantitatif, yang pertama adalah penganggaran modal. Bagaimana modal dianggarkan sehingga nanti mencapai tujuan setiap kegiatan produksi di sebuah perusahaan atau setiap kegiatan operasional di dalam setiap instansi manajerial. Kemudian ada manajemen aliran kas. Bagaimana fungsi manajemen mengatur dan mengkontrol aliran-aliran kas yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian ada bentuk production scheduling. Jadi membuat jadwal-jadwal produksi atau membuat list daftar-daftar kegiatan-kegiatan atau program-program kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Kalau di manajemen produksi namanya production scheduling. Bahasa ini bisa juga dibuat menjadi program atau schedule program kerja. Kemudian ada juga kegiatan pengembangan strategi produk. Bagaimana produk ini maksudnya menyusun strategi agar produk yang dihasilkan dapat berkembang sehingga memiliki daya saing kepada perusahaan-perusahaan lain atau terhadap konsumen. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah perencanaan
program pengembangan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya pun di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi manajemen itu membutuhkan pengembangan. Jadi harus direncanakan dengan matang pengembangan sumber daya manusia, karena semakin sumber daya manusianya berkembang, maka akan menghasilkan produk dan produksi yang baik. Semakin baik, semakin berkembang sumber daya manusianya, semakin baik pula hasil dari produknya. Kemudian ada kegiatan penjagaan tingkat persediaan yang optimal dan sebagainya. Ini masih ada ya yang lainnya. Kemudian ada 14 prinsip. Sekarang kita bahas tentang prinsip manajemen. Yang akan kita bahas adalah 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Kan? Dalam untuk menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik dan sukses, tentunya kita harus mengerti tentang ilmu manajemen. Manajemen yang dalam bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata manajemen, berasal dari artinya adalah kata dasarnya adalah manage, yang artinya adalah mengatur atau mengurus. Sedangkan menurut para ahli, definisi manajemen dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang diarahkan pada sumber daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan yang efektif dan efisien. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan pertama. Serangkaian kegiatan dalam manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian. Sedangkan sumber daya organisasi dapat berupa 1. Tenaga kerja, 2. Keuangan, kemudian fisik dan informasi. Ya. Jadi dalam mempelajari ilmu manajemen, kita juga perlu mengetahui prinsip-prinsip yang menjadi dasar manajemen. Henry Fayol itu memperkenalkan kita 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Pekerjaan ini harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Semakin karyawan memiliki tugas yang lebih spesifik, itu akan meningkat kemampuannya, kemudian akan menghasilkan ketercapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Ya, yang kedua wewenang dan tanggung jawab. Para manajer memiliki wewenang ya dalam memerintahkan bawahan atau karyawan yang ada level di bawahnya. Ya. Memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kan? Setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Tetapi suatu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Jadi pinter-pinternya manajer memberikan wewenang kepada karyawannya, ya. Manajer ini harus tahu apakah karyawan tersebut diberikan wewenang sesuatu wewenang, apakah wewenang itu bisa diembannya dengan baik. Berarti seorang manajer harus tahu, mengerti bawahannya yang mana yang tepat dengan wewenang yang tepat. Itu ya. Kemudian
Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Nah, ini yang perlu diingat ya. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, maka makin besar pula tanggung jawabnya. Sekali lagi, manajer harus bisa menjadi analisator, bisa menganalisis karyawan-karyawannya. Dia memberikan wewenang yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu disiplin. Nah, ini disiplin yang ketiga. Dalam sebuah organisasi, disiplin ini harus ditegakkan. Tapi setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, prinsip disiplin ini harus diterapkan secara konsisten dan memiliki tingkat konsistensi tinggi. Tanpa memiliki konsistensi tinggi, maka disiplin ini, fungsi disiplin ini akan menjadi semu, ya. Maka tidak ada istilahnya keterberhasilan dalam menegakkan disiplin. Sedangkan disiplin adalah dasar dari keberhasilan suatu organisasi. Caranya pun seorang manajer harus memiliki cara-cara yang bisa membuat karyawan terpengaruh, tanpa, lebih bagus lagi, tanpa unsur paksaan. Gitu ya. Harus punya cara tersendiri. Harus punya cara tersendiri dalam mengatur karyawannya agar disiplin dengan cara yang luas, motivasi karyawan itu, ya, dengan motivasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keempat yaitu kesatuan komando atau kesatuan perintah yang keempat. Berdasarkan prinsip kesatuan ini, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Nah, jadi jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit membedakan prioritasnya. Jadi ambigu nanti perintahnya, ya. Yang pimpinan ini begini, yang pimpinan ini satu lagi begitu. Jadi ambigu, akan repot ya karyawan untuk menyikapi perintah tersebut. Yang mana yang harus diprioritaskan. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. Jadi satu komando untuk tugas pada karyawan. Akan tetapi perlu diingat, ya, seorang manajer juga harus bisa menimbulkan semangat agar tidak hanya satu komando, tapi bisa juga menumbuhkan rasa kreativitas kepada karyawan-karyawannya. Tanpa disadari, membuat sebuah lingkungan yang bisa membuat karyawan menumbuhkan kreativitas dan tingkat kerja yang efektif dan efisien. Kemudian yang kelima yaitu kesatuan arah, kesatuan pengarahan, unity of direction. Unity of direction, ini kesatuan arah. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki dan tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Seorang manajer harus bisa mensosialisasikan terlebih dahulu program-program kerja yang ada di perusahaan, kemudian dengan baik, ya, mensosialisasikannya, yaitu seperti tugas-tugas karyawannya sehingga tidak ada miscommunication atau miscoordination, ya. Dan harus sama pandangannya,
harus sama pandangannya, visi misinya dan lain sebagainya ya. Sehingga antara karyawan dan seorang manajer memiliki satu visi dan satu misi. Kalau memiliki keterikatan di visi dan misi, maka besar kemungkinan rencana perusahaan yang akan menghasilkan tujuan-tujuan perusahaan dengan baik akan tercapai. Kemudian yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Subordination of individual interest to the general interest. Ini subordinari kepentingan pribadi terhadap golongan, atau mengutamakan kepentingan organisasi terhadap kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Ya. Yang kemudian yang kedelapan adalah sentralisasi. Ini sentralisasi atau pemusatan. Ya. Centralization. Menurut Payol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi penuh ya, dan seimbang. Maksud saya, seorang manajer itu harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang, bukan sentralisasi penuh ataupun desentralisasi penuh. Karena kenapa? Karena hal ini dikarenakan misalnya sentralisasi penuh itu akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi. Jadi kalau pemusatannya di manajer secara penuh, maka yang akan berdampak adalah akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi. Nanti akan berdampak luas dari kinerja seorang karyawan. Sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan. Itu dampak dari prinsip sentralisasi yang penuh. Makanya seorang manajer atau pemimpin harus mempunyai kemampuan sentralisasi yang seimbang, ya. Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Wewenang itu harus didelegasikan kepada seorang karyawan atau pemangku tugas, ya kan, pemangku wewenang sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Nih. Kemudian ada yang namanya yang kesembilan, ada yang namanya rangkaian perintah atau hierarki, ya. Atau dalam bahasa lain disebut rantai skala. Ini adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Jadi tidak ada lagi di dalam sebuah manajerial atau itu terdapat job-job yang dikerjakan sesuai dengan wewenang-wewenangnya, tidak mengerjakan, maksud saya seorang karyawan tidak mengerjakan job-job lain selain yang ditugaskan atau dikasih wewenang. Nah, garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi dibuat garisnya, garis wewenang. Yang kemudian yang ke-10 adalah ketertiban atau tata tertib atau order. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja karena pada dasarnya
ya, semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Maka diperlukanlah ketertiban, yaitu dengan membuat tata tertib. Nah, selain itu untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, tata tertib atau ketertiban ini berfungsi pula untuk mengefisiensikan pekerjaan atau membuat dampak efisiensi dalam bekerja. Membuat fasilitas dan perangkat kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. Nah, ini fungsi dari prinsip manajemen yang ke-10, yaitu tertib, tata tertib atau order. Kemudian yang ke-11 adalah keadilan. Keadilan atau equity. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Jadi tindakan seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan terhadap bawahan-bawahannya itu harus bersifat adil. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegakkan secara adil sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. Nah, kalau ada peraturan harus diterapkan pada setiap karyawan itu secara sama atau adil. Kalau tidak ada prinsip keadilan, maka akan menurunkan moral karyawan. Nah, misalkan ada konflik ya di masing-masing entitas pekerja, ya kan? Kemudian yang ke-12 adalah stabilitas masa kondisi karyawan atau stabilitas masa jabatan. Jadi di prinsip ini mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Jadi tolong diperhatikan karyawan-karyawan yang produktif. Harus jeli, seorang manajer itu harus tahu mana karyawan yang produktif, tidak berlandaskan like or dislike, suka atau tidak suka. Jadi stabilitas kondisi karyawan harus tahu, harus dipertahankan ya. Kalau sudah tahu harus dipertahankan karyawan yang produktif. Karena ini sangat penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Ini prinsip manajemen. Jadi seorang di stabilitas ini ya, di stability of tenure of personnel. Jadi setiap karyawan itu harus didorong ya. Seorang manajer harus mampu mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Kalau karyawannya sudah loyal terhadap perusahaan atau organisasi, maka tingkat keberhasilan mencapai tujuan organisasi akan semakin besar peluangnya ya. Kemudian yang ke-13, prakarsa atau inisiatif ya. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau sudah keluar dari wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, seorang manajer harus mempunyai cara agar karyawan tersebut bisa kembali lagi kepada agar mengingatnya atas batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya. Tapi seorang manajer harus tahu kondisi dan situasi seorang karyawan ya. Jadi harus bisa menumbuhkan dan memberikan iklim kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Karena seorang manajer pun butuh karyawannya menjadi inisiator atau inisiatifnya tinggi sehingga produktivitas akan meningkat ya. Tujuannya adalah agar peluang keterberhasilan
tujuan perusahaan akan semakin besar. Tapi perlu diingat ya, yang tadi perlu diingat adalah akan tetapi karyawan harus tahu batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Yang kemudian yang terakhir adalah semangat kesatuan. Semangat kesatuan dalam atau esprit de corps. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semangat kesatuan tim. Jadi seorang manajer itu harus mampu menyemangati para karyawan-karyawannya, tim kerjanya untuk bisa selalu bisa bekerja dengan baik, kan, dengan inisiatif yang tinggi dan kreativitas tinggi. Jadi semangat kesatuannya ini harus bisa dijaga, dan manajer harus mampu membuat iklim dalam tim kerjanya harus terus bisa menyemangati para pekerjanya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat dalam materi kita atau mata kuliah pengantar manajemen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.